Pada video yang ketiga ini saya akan menjelaskan makna pengertian dari jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita tinjau dari segi ilmu bahasa. Kalau kata orang pesantren disebutnya ilmu mantik. Maaf kalau saya salah, kalau salah tolong diluruskan. Kenapa saya menjelaskan dari segi ilmu bahasa? Karena tanpa mengenal atau mempelajari sesuatu itu atau pelajaran, tanpa kita tinjau dari segi ilmu bahasa, biasanya pemahaman kita itu akan cacat secara hukum, dalam arti kata tidak sempurna. Untuk itulah saya menjelaskannya dari segi ilmu bahasa. Semoga para sahabat bisa mengerti dan bisa memahaminya. Apakah para sahabat sudah siap menyimak? Siapkan kopi sambil nyantai, siapkan rokok sambil merokok kalau yang merokok. Dan jika para sahabat belum siap untuk menonton video ini di saat Anda para sahabat berada, silakan ditonton di lain waktu. Bagaimana, siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para sahabat semuanya? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin, amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa saya akan menjelaskan pengertian jembatan Shiratal Mustaqim dari segi ilmu bahasa. Dan pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan pengertian jembatan Shiratal Mustaqim menurut pemahaman banyak ulama. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari segi ilmu bahasa bagaimana penjelasannya. Ayo ikutin saya, simak dengan baik. Ambil pesannya, jangan pedulikan apakah saya menyampaikannya dengan cara yang kurang pas atau apa. Yang penting isinya yang perlu diambil oleh para sahabat. Dan yang penting bagi saya adalah isinya, bagaimana caranya supaya para sahabat mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Jembatan, kalau kita pahami jembatan secara ilmu bahasa, secara nyata, jembatan adalah suatu alat penghubung dari suatu tempat ke tempat lain, yang mana tanpa penghubung ini kita tidak bisa melewati untuk mencapai satu tujuan. Contohnya, kita ingin menyeberangi sungai, sementara sungai itu banyak buaya contohnya, atau banjir, atau airnya besar. Tanpa lewat jembatan kita tidak akan bisa melewatinya. Jadi dalam arti kata, jembatan itu adalah alat penghubung untuk menghubungkan dari suatu tempat ke tempat yang kita tuju. Kalau dari segi ilmu perumpamaan atau ilmu kiasan atau ilmu yang lain, jembatan itu adalah yang memfasilitasi, yang menghubungkan atau yang menjadi mediator untuk orang, atau yang menjadi perantara. Kalau dalam hal ini, dalam jual beli disebut makelar atau calo. Kalau yang di dalam hukum kita sebut dengan pengacara yang mewakilkan. Dan saya pikir untuk ketiga contoh tadi, para sahabat sudah bisa mengerti bahwa jembatan dalam segi ilmu bahasa adalah bisa berarti nyata, penghubung, dan kalau bermakna kiasan berarti perantara atau penghubung atau yang mewakilkan. Kemudian Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah suatu jalan yang lurus, yang besar, yang mudah untuk dilewati. Dan jalan yang lurus ini dalam arti kata tidak berbelok-belok ke sana sini walaupun akhirnya sampai ke tujuan, bukan gitu. Apakah jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang turun, naik, turun atau belok-belok akhirnya sampai ke tujuan, bukan gitu. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah betul-betul jalan yang lurus. Jadi sampai di sini saya pikir para sahabat sudah bisa mengerti bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu betul-betul lurus, tidak belok-belok, tidak bertele-tele. Jadi kaitannya dengan jembatan Shiratal Mustaqim yang dimaksud oleh para ulama, kalau kita tinjau dari segi ilmu bahasa, adalah suatu proses yang harus kita lalui
untuk mencapai surga ataukah kita mencapai neraka? Neraka. Untuk itu kita harus melalui proses yang betul-betul adil, proses yang tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, dan proses itulah yang disebut persidangan. Dalam persidangan itu kita menghadapi suatu proses yang terbuka, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, dan semua terbuka apa adanya, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Jadi dalam prosesnya kalau seseorang banyak dosa, maka prosesnya akan lama, atau dalam arti kata banyak yang dipertanggungjawabkan, maka semakin lama dia dalam proses persidangan. Tetapi sekiranya mereka menghadapi pertanyaan atau yang dipertanyakannya sedikit, dalam arti kata dosa-dosanya sedikit, maka dia akan melalui proses persidangan itu akan dengan cepat. Bagi siapa yang tidak berhasil dalam persidangan, dalam arti kata dia gagal dan dinyatakan sah secara hukum bahwa mereka itu bersalah dan dosa-dosanya banyak, maka dia dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Apakah dia dijatuhi hukuman masuk neraka wel, apakah dia dijatuhi hukuman masuk neraka jahanam, atau apakah dia dijatuhi hukuman masuk neraka sakar. Itu dari segi pengertian bahasa jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita tinjau dari ilmu bahasa. Kemudian bagi siapa yang selamat, maka surga adalah menanti buat dia. Maka para malaikat penunggu surga, penunggu pintu surga akan menjawab, selamat datang di surga. Allah meridai Anda dan Anda pun pasti ridho terhadap Allah. Kemudian bagi siapa yang gagal, otomatis dia akan dijatuhi hukum neraka. Dan bagaimana proses orang masuk api neraka, masuk neraka, dan bagaimana penjelasannya nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya, apa kata Al-Quran dan bagaimana proses orang disidang nantinya, dan pada video berikutnya insya Allah akan saya jelaskan. Tapi bukan kata saya, bukan kata pendapat orang lain, bukan kata leluhur, bukan, tapi ini kata Al-Quran. Apakah para sahabat paham sampai di sini? Saya pikir para sahabat paham, bisa mengerti. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih juga para sahabat yang telah menekan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak ada tuntutan bayaran apapun, tidak banyak persyaratan, tidak ada persyaratan sama sekali. Dan akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.